Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Trans 7. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, pagi-pagi habis subuh ketemu lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Dan inilah News Flash. Teknologi informasi yang semakin berkembang membuat ibadah dan pendalaman agama bagi kaum muslim menjadi lebih mudah. Dan inilah ragam aplikasi di telepon genggam yang islami dan mampu meningkatkan kadar keimanan. Al-Quran Digital adalah salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh oleh para pengguna telepon genggam. Aplikasi ini bisa membantu seseorang dengan bergaya hidup modern untuk tetap dekat dengan Sang Khalik dan menunjukkan identitasnya sebagai muslim sejati. Qibla Locator atau arah penunjuk kiblat adalah sebuah aplikasi yang mampu menunjukkan arah kiblat dimanapun kita berada. Telepon genggam yang dilengkapi dengan Qibla Locator juga berfungsi sebagai kompas yang mampu menunjukkan arah kiblat dengan daya akurasi yang tinggi. Penanda waktu azan adalah sebuah aplikasi yang akan secara otomatis akan mengumandangkan panggilan sholat jika telah masuk waktunya. Aplikasi ini adalah sebuah kreasi teknologi yang memadukan sensor pelacak lokasi atau GPS dengan metode perhitungan waktu sholat. Adanya penanda waktu azan di telepon genggam akan menjadi pengingat bagi penggunanya untuk segera menunaikan sholat. Nah pemirsa, itulah beberapa software yang mampu menambah wawasan dan keimanan kita sebagai umat Islam. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya membawa risalah agama tauhid. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, penguasa alam semesta. Para rasul membawa umatnya dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya kebenaran. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab diselimuti kegelapan dan kemunduran akhlak. Mereka disebut kaum jahiliyah, yaitu bangsa yang menderita kebodohan karena sudah meninggalkan agama tauhid yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitullah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dinodai dengan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh bangsa Arab. Kemusyrikan merajalela di mana-mana, seperti yang diperingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia? Berhala-berhala itu kemudian mereka sembah-sembah. Saat mereka ditimpa musibah, mereka menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka, atau saat mereka lapar memakannya, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Dalam Al-Quran, Allah mengumpamakan kaum musyrikin ini sebagai orang yang menjadikan sarang laba-laba yang rapuh sebagai pelindungnya. Hubal adalah berhala yang sangat dimuliakan suku Quraisy. Berhala berbentuk manusia yang terbuat dari batu akik ini ditempatkan di dalam Ka'bah. Menurut para ahli sejarah, tokoh yang pertama kali menyebarkan ajaran syirik pada bangsa Arab adalah Amr bin Luhai, pembesar dari suku Khuza'ah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, saat Amr bin Luhai berada di negeri Syam, ia melihat suku Amalik menyembah berhala untuk meminta hujan dan pertolongan. Salah satu berhala bernama Hubal, milik bangsa Amalik ini, kemudian diminta Amr untuk dibawa ke Mekah. Taktik Amr bin Luhai sebenarnya untuk memperkuat posisinya di tengah bangsa Arab yang mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Tidak semua suku bangsa Arab mengikuti ajaran baru Amr. Suku Jurhum termasuk suku yang menentang dan mengecam perbuatan syirik Amr. Namun karena kekuasaan politik dan hartanya, Amr berhasil meyakinkan sebagian besar suku bangsa Arab termasuk suku Quraisy.
Tidak hanya Hubal, bangsa Arab meletakkan sebanyak 360 berhala di sekitar Ka'bah. Selain Hubal, ada berhala Lata berupa batu yang dipahat yang di atasnya dibangun sebuah rumah. Lata sesungguhnya nama seorang lelaki yang salih yang biasa membuat tepung untuk memberi makan jemaah yang beribadah di depan Ka'bah. Berhala Uzza adalah berhala pohon samurah dari Salam yang terletak di lembah Naklah antara Mekah dan Taif. Inilah berhala milik suku Quraisy. Sedangkan Manat adalah berhala berupa batu besar yang terletak tak jauh dari Gunung Kudai antara Mekah dan Madinah. Nama keempat berhala ini sesungguhnya orang-orang saleh yang pernah hidup pada masa Nabi Ibrahim. Bangsa Arab menghormatinya secara berlebihan dan menganggapnya sebagai anak-anak Tuhan. Penyembahan berhala sudah berlangsung sangat lama. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, umat-umat Nabi terdahulu pun terjerumus dalam perbuatan syirik. Kaum Sabah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, kaum penyembah matahari dan bulan. Bangsa yang dipimpin Ratu Balkis ini tinggal di kota Ma'rib dekat kota Sana'ah, ibu kota Yaman sekarang. Seperti dikisahkan dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud, ada sebuah bangsa yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman akhirnya mengirim surat pada Ratu Balkis untuk beriman dan menyembah hanya pada Allah. Kaum Bani Israel, setelah diselamatkan Nabi Musa melewati Laut Merah, mereka juga menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Patung yang diciptakan seorang ahli sihir Samiri berhasil menipu kaum Bani Israel. Patung sapi ciptaannya mengeluarkan suara setelah dimasukkan tanah yang diklaim bekas tapak kaki malaikat saat membelah Laut Merah. Bangsa Ad, juga bangsa penyembah berhala. Kaum Nabi Hud ini dibinasakan Allah karena melawan nabinya dan menyekutukan Allah dengan menyembah patung Syamud dan Al-Hatar. Sementara penduduk ras umat Nabi Syu'aib juga dihukum Allah dengan bencana kemarau karena menyembah pohon yang dinamai Syahdirak. Seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Furqan, dan kami telah binasakan kaum Ad dan kaum Samud, dan penduduk ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Bani Rasib adalah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah dengan banjir yang besar. Mereka menyembah berhala-berhala yang dinamai orang-orang saleh di antara mereka. Seperti dikisahkan dalam surat Nuh, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yauq, dan Nasr. Dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, salah satu tanda hari kiamat akan tiba, antara lain ditandai dengan kemunculan kaum yang menyembah berhala. Kaum penyembah berhala ini banyak menggelar berbagai ritual seks dan menyukai peperangan. Tanda-tanda ini sudah bisa kita saksikan saat ini. Perilaku kaum hedonis menggoda banyak pengikut, sementara kaum fasis mencintai peperangan dan pertumpahan darah sebagai wujud eksistensi mereka. Berhala kaum modern bukan berwujud patung-patung yang disembah, melainkan ideologi yang dianut masyarakat yang makin menjauhkan diri dari nilai-nilai agama tauhid. Faham kapitalisme yang muncul di Inggris pada abad ke-18 bermula dari aliran liberalisme di negara-negara Eropa. Aliran pemuja kebebasan ini merambah hingga aliran ekonomi dan gaya hidup dan berkembang hingga saat ini. Pandangan hidup ideologi ini menyatakan bahwa motif manusia didorong oleh kepentingan pribadi sebagai wujud cinta terhadap diri sendiri, bukan pada kemanusiaan. Maka lahirnya pribadi-pribadi individualis yang berusaha menumpukan kekayaan sendiri. Salah satu cirinya lagi, sistem ekonomi pasar bebas yang menginjak-injakan usaha kecil dan berpihak pada pemilik modal besar. Ideologi kaum kapitalis ini sempat mendapat perlawanan dari komunisme, sehingga memicu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Komunisme lahir dari persaingan manusia untuk memperebutkan kelas sosialnya. Kaum buruh yang makin sengsara melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis. Komunis artinya milik bersama yang digunakan pertama kali pada masa revolusi Prancis tahun 1830. Penganut komunisme aliran Marxis menghendaki tata dunia baru yang dikuasai kaum proletar. Kekayaan harus dikelola secara kolektif oleh negara, bukan pribadi. Aliran ini kemudian merambah pada pemikiran tentang hakikat manusia yang tidak lagi berlandaskan pada spiritual, tapi materi.
Paham materialisme inilah yang menggiring manusia untuk menuhankan materi dan menyatakan agama adalah candu bagi masyarakat. Agama adalah keluhan dari makhluk tertekan dan sentimen dunia akibat kehampaan jiwa. Inilah yang disebut ateisme, yang menyatakan seluruh bukti keberadaan Tuhan justru membuktikan tentang tidak adanya Tuhan. Sementara kaum fasis yang muncul pada abad ke-19 terinspirasi dari paganisme kuno. Mereka merasa dirinya sebagai bangsa Arya terpilih dan ras manusia super. Untuk mewujudkan eksistensi dirinya, mereka harus menyingkirkan bangsa-bangsa lain seperti yang dilakukan Nazisme Adolf Hitler. Mereka juga membangun patung-patung raksasa sebagai simbol eksistensi bangsanya. Inilah yang menjadi awal kekacauan dunia pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kehancuran dunia masih berlanjut hingga saat ini, dengan kemunduran moral dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, kehadiran Islam sebagai agama tauhid membawa pesan-pesan kemanusiaan dan keadilan. Islam tidak membeda-bedakan ras, karena yang termulia di sisi Allah hanyalah orang-orang bertakwa. Tetapi Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali sesaat lagi. Kitab suci Al-Quranul Karim menjadi pedoman kaum muslimin menjalani kehidupan di dunia. Kitab suci Al-Quran menjadi cahaya kehidupan manusia-manusia muslimin. Kitab suci Al-Quran menjadi warisan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan bagaimana kisah lahirnya kitab suci Al-Quran? Kami jadikan sebagai informasi pembuka di Hasanah pagi ini. Jabal Nur, yang berarti gunung cahaya, menjadi saksi perubahan peradaban dunia. Terletak 6 km sebelah utara Masjid Haram di Makkah Mukarramah. Lima meter di bawah puncak gunung terdapat sebuah gua yang selalu dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Medannya cukup sulit. Tak ada titian tangga yang teratur. Peziarah harus mendaki melewati batu-batu terjal. Jalan bertangga baru ada di 3/4 perjalanan. Inilah Gua Hiro. Tempat yang digunakan Rasulullah SAW untuk menyendiri. Dan di sini pula pertemuan pertama Rasulullah dengan malaikat Jibril yang mengawali turunnya wahyu pertama. Meski sempit dan hanya bisa memuat untuk 4 orang, gua ini selalu dipadati peziarah. Sebenarnya tempat ini bukan lokasi yang dianjurkan untuk dikunjungi, karena bukan tempat suci untuk ibadah. Namun begitu, para peziarah selalu antusias untuk mencapai tempat ini. Nilai sejarah gua sebagai tempat pertama turunnya Al-Quran yang menorehkan sejarah awal Islam menjadi motivasi utamanya. Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan, bulan yang disebut-sebut Allah sebagai bulan yang penuh berkah dan sebaik-baiknya bulan. Itulah mengapa umat Islam di tanah air selalu memperingati Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena itulah membaca Al-Quran sangat dianjurkan bagi umat Islam dan membacanya termasuk ibadah, tidak seperti umat-umat terdahulu. Kitab Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus,
tapi dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun. Sejak diturunkan, para sahabat Rasulullah selalu menjaga dan menghafalkan serta mengamalkannya. Sebagian yang lain mencatatnya di pelepah kurma, batu-batu, tulang, dan beberapa media lain yang ada di sekitar mereka. Inilah yang membuktikan bahwa penulisan atau pencatatan Al-Quran sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Catatan-catatan ini kemudian dikumpulkan sejak Khalifah Abu Bakar dan akhirnya selesai di era Utsman bin Affan. Beberapa peristiwa yang terjadi di kalangan sahabat dan peperangan-peperangan yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah menjadi motivasi pengumpulan Al-Quran ini. Itulah upaya besar yang dilakukan para generasi terdahulu untuk menjaga keaslian Al-Quran, sehingga tidak terjadi penyelewengan atau pemalsuan. Upaya menjaga Al-Quran pun terus dilakukan dari generasi ke generasi. Tak lagi ditulis dengan tangan, kini Al-Quran sudah terbukukan secara sempurna dan dicetak dengan cara modern. Di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah Al-Munawwaroh, berdiri percetakan Al-Quran terbesar di dunia dengan kapasitas cetak 30 juta eksemplar per tahun. Percetakan khusus Al-Quran yang beroperasi sejak 1984 ini selalu menjadi tujuan para jemaah haji atau umroh. Dari percetakan ini pula, setiap jemaah haji mendapat souvenir satu Al-Quran untuk dibawa ke tanah air. Sekitar 2.000 orang bekerja di percetakan yang bernama Komplek Malik Fat ini. 900 diantaranya para pengawas dan terdiri dari para ulama dan penghafal Al-Quran. Kini, pusat percetakan Al-Quran telah mencetak Al-Quran dan terjemahannya dalam 50 bahasa dan disebarkan di seluruh dunia. Sementara di tanah air, percetakan Al-Quran pertama baru berdiri tahun 2010. Berlokasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, percetakan Al-Quran yang dilengkapi dengan alat percetakan modern mampu memproduksi hingga 1,5 juta eksemplar per tahun. Untuk menghasilkan cetakan Al-Quran tanpa kesalahan, dibutuhkan bahan baku serba istimewa dengan proses yang ketat hingga 7 tahap di bawah pengawasan para ahli di bidangnya. Sejak Islam masuk ke tanah air, Al-Quran memang mendapat perhatian serius di kalangan umat Islam di Indonesia. Berdirinya pesantren-pesantren yang menjadi basis regenerasi Islam di tanah air menjadi aset besar dalam penyebaran dan menjaga Al-Quran. Pesantren-pesantren yang dulu lebih memfokuskan pada pendidikan agama pun semakin banyak yang memberikan porsi hafalan Al-Quran. Inilah proses penjagaan Al-Quran dari generasi ke generasi sehingga Al-Quran terhindar dari penyelewengan dan pemalsuan. Ini pula yang merupakan proses keterlibatan manusia dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Kemurnian Al-Quran sudah dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran. Inilah satu-satunya kitab suci yang mudah dipelajari, bahkan sampai dihafal oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.